wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti dari kelas 12 IPA 4 dengan nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia. Sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami oleh bangsa Indonesia yaitu Gerakan 30 September tahun 1965 Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan G30S PKI. Peristiwa G30S PKI terjadi pada malam hari tepat waktunya saat penggantian hari pada tanggal 30 September hari Kamis menjadi 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965. Waktunya itu tengah malam dengan melibatkan pasukan Cakrawirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis, sama seperti halnya dengan lambang PKI itu sendiri yaitu palu dan arit yang berlandaskan ideologi komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua PKI. D.N. Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung PKI dengan iming-iming bahwasanya Indonesia akan lebih maju dan sentosa. Gerakan G30S PKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komando Batalion 1 Cakrawirawa, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud untuk menculik serta membawa para jenderal ke Lubang Buaya yang berada di selatan Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Namun, ada beberapa prajurit Cakrawirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi tersebut. Kemudian, dimasukkan ke dalam sumur tua dan ditimbun dengan sampah berserta tanah. Adapun ketujuh korban dari TNI Angkatan Darat yaitu yang pertama Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani yang biasa dikenal dengan Jenderal Ahmad Yani. Beliau lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922 dan meninggal di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta pada umur 43 tahun. Sejak tahun 1962, Ahmad Yani adalah orang nomor 1 di Angkatan Darat. Ia menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat ke-6 di pemerintahan Presiden Soekarno. Ia juga merupakan figur yang disenangi oleh sang presiden. Sebelum tanggal 30 September tahun 1965, Ahmad Yani sebenarnya sempat mendengar desas-desus bahwa D.N. Aidit dan pasukan akan menindak para jenderal. Namun, ia tidak menghiraukannya karena sebelumnya peringatan tersebut adalah gertakan kosong. Ia pun tidak memperketat pasukan untuk dirinya sendiri. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Pasparti PKI mengepung kediaman Ahmad Yani. Sang jenderal yang berusaha memberontak pun ditembak dan dibawa pergi dengan bersimbah darah. Kemudian mayatnya dimasukkan ke dalam sumur tua yang sering kita kenal dengan Lubang Buaya
Dan pada tanggal 4 Oktober 1965, mayatnya ditemukan serta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, serta mendapatkan sebutan sebagai pahlawan revolusi. Yang kedua yaitu Letnan Jenderal R. Suprapto. Beliau lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 1920. Beliau meninggal di Lubang Buaya di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun. Beliau seorang deputi 2 hangat yang semasa hidupnya ia selalu berdekatan dengan maut, mulai dari menjadi tawanan tentara Jepang hingga ikut perang senjata di Ambarawa untuk melawan sekutu. Tetapi dia selalu berhasil selamat. Pada tanggal 1 Oktober 1965, R. Suprapto dijemput oleh pasukan Cakrawirawa dengan dahli dipanggil menghadap Presiden Soekarno. Suprapto pun kemudian dibawa ke daerah Halim Perdana Kusuma, tepatnya di Lubang Buaya. Di sana Suprapto disiksa dan kemudian dieksekusi mati. Pada tanggal 4 Oktober 1965, mayatnya ditemukan serta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, serta Jenderal Suprapto mendapatkan gelar sebagai pahlawan revolusi. Yang ketiga yaitu Mayor Jenderal Mas Tirtodarmono Haryono atau lebih dikenal dengan nama Mayor MT Haryono. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Tengah pada tanggal 20 Januari 1924. Beliau merupakan seorang deputi 2 pangan. Beliau meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 pada umur 41 tahun. Pada tanggal 1 Oktober 1965, MT Haryono dijemput oleh pasukan Cakrawirawa. Pasukan tersebut masuk ke kamar MT Haryono dan ia mencoba merebut senjata dari salah satu pasukan Cakrawirawa, tetapi ia gagal. Ia pun mencoba melarikan diri keluar, namun salah satu dari pasukan Cakrawirawa langsung menembak mati MT Haryono. Kemudian ia dibawa ke Lubang Buaya dan pada tanggal 4 Oktober 1965 mayatnya ditemukan serta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang keempat yaitu Mayor Jenderal Suwando Parman atau yang lebih dikenal dengan nama S. Parman. Beliau lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus 1918. Meninggal di Lubang Buaya di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 pada umur 47 tahun. Seorang asisten 1 pangan. Ia meninggal dibunuh pada peristiwa Gerakan 30 September dan mendapatkan gelar sebagai Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Semasa hidupnya, ia mengenyam pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1951. Ia juga menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta Desember tahun 1945 dan juga merupakan Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya pada tahun 1949.
menjadi Kepala Staf 4 pada tahun 1950 hingga Atase Militer RI di London pada tahun 1959. Yang kelima yaitu Brigadir Jenderal Donald Insek Panjaitan atau yang lebih dikenal dengan DI Panjaitan. Beliau lahir pada tanggal 9 Juni 1925 di Balige, Sumatera Utara. Beliau merupakan seorang asisten 4 pangat. Pada tanggal 1 Oktober 1995, setelah berpakaian seragam TNI lengkap, DI Panjaitan turun menemui pasukan Cakrabirawa yang akan membawanya pergi. Setelah berdoa, DI Panjaitan dieksekusi mati di depan rumahnya, kemudian dibawa ke lubang buaya. Pada tanggal 4 Oktober 1965, mayatnya ditemukan, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang keenam yaitu Brigadir Jenderal Setojo Siswomirharjo atau yang lebih dikenal dengan Jenderal Setojo. Beliau lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1922. Beliau merupakan seorang inspektur kehakiman auditor. Setojo dijemput oleh pasukan Cakrabirawa di rumahnya dan dibawa ke lubang buaya, di mana ia disiksa dan dieksekusi mati. Kemudian mayatnya dimasukkan ke dalam lubang buaya sama seperti perwira angkatan darat yang lainnya, serta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang selanjutnya yaitu Letnan 1 Ferry Andreas Tendean atau yang lebih dikenal dengan nama Ferry Tendean. Beliau lahir pada tanggal 21 Januari 1938. Beliau merupakan seorang ajudan dari Jenderal A.H. Nasution. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Cakrabirawa datang untuk menemui Jenderal A.H. Nasution, tetapi pasukan tersebut membawa Ferry Tendean. Karena pasukan tersebut tidak bisa membedakan antara Ferry Tendean dengan A.H. Nasution. Kemudian A.H. Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat pagar rumahnya. Tetapi anak dari A.H. Nasution, yaitu adik Irma Nasution, menjadi korban kekejaman dari G30 SPKI tersebut. Selanjutnya, Ferry Tendean dieksekusi mati dan pada tanggal 4 Oktober 1965, mayat dari Ferry Tendean dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta bersama dengan tentara perwira tinggi Angkatan Darat lainnya. Setelah kejadian G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Kemudian Presiden memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soekarno bergerak dengan sangat cepat, sehingga PKI dinyatakan sebagai bergerak kudeta dan para tokohnya diburu serta ditangkap, termasuk DN Aidit sebagai ketua dari PKI.
yang sempat kabur ke Jawa Tengah, namun kemudian berhasil ditangkap, kemudian seluruh anggota PKI berhasil dieksekusi mati. Selanjutnya, pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adapun bunyi dari Pancasila itu sendiri yaitu Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah penjelasan dari saya tentang Gerakan 30 September tahun 1965 Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Mohon maaf jika ada kesalahan pada saat saya menyampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.